pengaruh jenis sampah organik terhadap kondisi fisik larva dewasa AMSF. Black Solder Fly. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizal Ramadhani dan di video ini kita akan bakal membahas satu jurnal penelitian yang menurut saya super penting dan relevan banget sama kondisi lingkungan kita sekarang. Jurnal yang saya bahas berfokus pada pengaruh jenis sampah organik terhadap pertumbuhan maggot Black Solder Fly atau BSF, larva yang mampu mengurai sampah organik dengan sangat cepat. Di Indonesia, sampah organik adalah penyumbang terbesar dari keseluruhan volume sampah, dan ironisnya masih banyak yang dibiarkan menumpuk, membusuk, atau dibakar begitu saja. Nah, penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan penting, apakah jenis sampah organik, buah, sayur, atau campuran mempengaruhi kondisi fisik, maggot, dan seberapa banyak sampah yang bisa mereka habiskan. Menurut saya, jurnal ini penting buat kita bahas karena bisa jadi salah satu solusi nyata untuk masalah sampah yang semakin merajalela. Dan di video ini kita akan kupas tuntas mulai dari alasan pemilihan penelitian, metode yang digunakan sampai hasil penelitian yang sangat menarik. Yuk kita mulai pembahasannya. Baik, yang pertama adalah alasan saya memilih penelitian ini. Penelitian ini dipilih karena sampah organik di Indonesia jumlahnya sangat besar dan tidak terkelola dengan baik. Dengan meneliti maggot BSF, kita bisa menentukan solusi yang cepat dan efektif untuk mengurangi sampah karena maggot mampu menghabiskan sampah sampai dengan 90% sampah organik. Jadi penelitian ini relevan, berguna, dan berdampak langsung pada lingkungan. Baik, kita memasuki alat dan bahan serta metode yang digunakan. Alat dan bahan meliputi alatnya yang digunakan adalah kandang BSF untuk peletakan telur, box penetasan biopon pembesaran larva, timbangan analitik, penggaris sebagai alat ukur, wadah pakan, serta alat pencacahan sampah dan saringan. Dan bahannya sendiri yang digunakan adalah meliputi sampah organik berupa sampah buah, sampah sayur, serta sampah campuran antara sayur dan buah. Dan tidak lupa telur BSF atau Black Solder Fly, serta campuran dedak dan air sebagai media penetasan. Baik, kita masuk ke bagian metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode rangkaian acak lengkap atau RAL yang terdiri dari 3 perlakuan. Yang pertama menggunakan sampah buah, yang kedua menggunakan sampah sayur, dan yang ketiga menggunakan campuran dari sampah buah dan sampah sayur. Masing-masing dengan 2 ulangan, larva BSF dipelihara dulu selama 30 hari dan setiap harinya diberikan pakan sesuai dengan jenis perlakuan. Setelah larva mencapai fase dewasa, dilakukan pengukuran panjang dan berat larva menggunakan penggaris dan timbangan analitik. Selain itu, peneliti ini juga menghitung konsumsi substrat atau substrat consumption atau SC untuk mengetahui seberapa besar sampah yang berhasil dikonsumsi oleh larva. Perhitungan SC dilakukan menggunakan rumus SC sama dengan masa pakan awal dikurang masa pakan akhir per masa pakan awal dikali 100%. Selanjutnya, data konsumsi substrat ini dianalisis menggunakan uji one-way ANOVA untuk mengetahui apakah jenis sampah ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat konsumsi substrat larva BSF. Baik, kita sampai ke hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis sampah organik berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kemampuan konsumsi maggot BSF. Larva yang diberi sampah campuran memiliki berat dan panjang tertinggi, menunjukkan pertumbuhan yang paling optimal. Hal ini terjadi karena sampah campuran menyediakan nutrisi yang lebih seimbang dibandingkan sampah buah atau sampah sayur saja. Konsumsi substrat juga tertinggi pada perlakuan sampah campuran, yaitu sebesar 90%, yang berarti maggot paling efektif mengurai sampah pada jenis pakan tersebut. Sebaliknya, sampah sayur menghasilkan pertumbuhan terendah karena kandungan airnya yang tinggi dan lebih sulit untuk dicerna. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa sampah campuran adalah sampah jenis pakan paling ideal untuk mendukung proses biokonversi oleh maggot BSF. Konsumsi substrat dipengaruhi oleh kandungan serat dan lignin pada sampah organik,
Semakin tinggi serat dan lignin, maka semakin sulit untuk dicerna atau diserap oleh maggot. Hal ini terlihat pada perlakuan sampah sayur yang memiliki nilai SC paling rendah karena sulitnya dicerna, mudah membusuk dan menghasilkan banyak lindi yang akhirnya menghambat pertumbuhan secara penyerapan pakan oleh larva BSF. Jadi, dari penelitian ini bisa kita simpulkan bahwa maggot BSF bukan hanya sekedar larva, tetapi solusi nyata untuk mengurangi sampah organik dengan cepat dan efisien. Dengan pemilihan jenis sampah yang tepat, terutama sampah campuran, maggot mampu tumbuh optimal sekaligus mengurangi sampah dalam jumlah yang besar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa membuka wawasan teman-teman tentang bagaimana teknologi biokonversi sederhana seperti maggot BSF bisa membantu mengatasi masalah sampah di sekitar kita. Jangan lupa share dan tinggalkan komentar jika kalian ingin pembahasan jurnal atau topik lingkungan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga bumi kita mulai dari hal-hal kecil. Saya Rizal Ramadhani, saya pamit undur diri. Sampai jumpa, see you.